Saudara-saudara terkasih, mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar usaha kita untuk bertenang diri, usaha kita untuk bertobat, meningkatkan amal kasih, untuk berdoa lebih intens, dan kita berpuasa dan berpantang sungguh-sungguh semakin memurnikan hati, pikiran, seluruh diri, dan kehidupan iman kita semakin meningkat. Mari kita siapkan hati, dan mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun Engkau digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti, tetapi Engkau menjawab bahwa bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah manusia dapat hidup. Tuhan Allah dan berbakti kepadanya saja. Tetapi Engkau menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ajailah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu itu Musa berkata kepada Israel, saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci, firman itu dekat padamu. Sang Raja
Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pucuk bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya Kristus. Sampaikan dua-dua permohonan kita. Kristus telah memberi teladan bagi kita untuk selalu setia pada Allah yang penuh belas kasih. Maka pada masa prihatin dan tobat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Umat menjawab, "Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan." Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Berani kita buka hati memohon kepada Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekali, pemilah misa sudah selesai. Mada Bakti 368.